Oke, halo teman-teman. Lanjut dari materi 4 tadi, terus ini ke materi 5. Ini cara biar kalian bisa menghindari plagiarisme itu sendiri. Nah, jadi menghindari plagiarisme itu sendiri sebenarnya ada banyak cara gitu. Cuma sebelum kita ke cara-cara itu, kita harus tahu dulu nih apa penyebabnya supaya kita misalkan udah ada di fase ini, siapa tahu kan nanti kita terjerumus gitu. Nah, semoga enggak sih ya. Penyebabnya itu yang pertama adalah terbatasnya waktu. Misalnya kalian dapat deadline cuman 2 hari buat bikin laporan gitu, terus kalian pusing gimana, kalian lagi enak-enakan main, kalian lagi enak-enakan main game, lagi enak-enakan nonton drakor atau gimana, terus kalian tinggal kopas dan gak nyantumin sumber, dan kalian bakal kena plagiarisme itu sendiri. Terus yang kedua ada rendahnya minat baca dan minat analisis terhadap sumber referensi. Nah, jadi orang itu kayak, ya jangan malas lah buat baca. Kalian nggak harus baca bentuk fisik buku pun juga nggak apa-apa. Kalian baca dari laptop, tablet, atau dari handphone, nggak apa-apa. Yang penting kalian nggak kena plagiarisme ini. Jadi kalian perbanyak bacaan kalian perbanyak menganalisis suatu bacaan. Jadi kalian bisa mencari inti-inti bacaan yang bisa kalian gunakan untuk penelitian kalian. Terus yang ketiga adalah kurangnya pemahaman dalam pengutipan. Nah, ini tuh bisa jadi ada, kalau di perpustakaan sendiri, ilmu perpustakaan itu kayak pustakawan atau orang yang bekerja di perpustakaan itu biasanya akan diberikan pemahaman mengenai pengutipan ini. Nah, kalian untuk mahasiswa non ilmu perpustakaan kan bisa tuh datang ke perpustakaan, Pak, ini aku mau mengutip ini, atau Bu, aku mau pakai buku ini buat penelitianku, buat skripsiku, buat tesisku dan sebagainya. Kalian bisa banget datang ke perpustakaan dan minta tolong cara pengutipan gitu. Biasanya kalau yang kurang paham itu kan karena kalian tidak terbiasa. Nah, buat kalian tidak terbiasa mungkin bisa membiasakan dari perpustakaan, atau kalian minta tolong teman kalian yang sudah paham. Nggak harus dari perpustakaan juga. Kalian dari, ya mungkin kakak tingkat kalian udah mau lulus kan, biasanya dia bikin skripsi tuh. Dia akan diberi pedoman pembuatan skripsi. Ya dikasih tahu bagaimana cara mengutip dengan baik dan benar. Nah, kalian bisa tanya sama kakak tingkat kalian. Dan yang keempat ini agak gimana ya? Ya iya juga sih, ini real life juga gitu. Karena kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan plagiarisme. Biasanya kalau guru-guru di SMA, sejauh aku menjalani SMA ya, aku kopas guru-guru tidak ada yang protes gitu. Mungkin kalau misalkan kalau misalkan kalian copy paste satu lembar full, guru akan protes. Cuman kalau misalkan kalian pintar motong-motongnya, dibagi per paragrafnya, itu guru-guru nggak akan ngeh, dan mungkin itu akan terbawa sama kalian sampai ke bangku perkuliahan juga, dan itu yang bahaya. Jadi buat kalian mungkin yang masih SMA atau masih SMP, coba deh kalian mengutip gitu. Banyak kok tutorialnya di YouTube, di Google ada. Terus buat dosen, ya ini nggak tahu juga, karena salah satu dosenku itu dia sangat excited mungkin ya dengan hal-hal pengutipan ini gitu. Bahkan semua tugas pun diganti dengan paper dan pengutipan gitu. Ya itu ada yang seperti itu, tapi ya bukan berarti dengan seperti itu membuat kalian harus sepaneng atau stuck dengan cara pengutipan seperti ini. Banyak kok cara pengutipan di luar sana, banyak versi juga, kayak dari ala, terus ifla dan sebagainya gitu. Nah, ini cara menghindari plagiarisme. Kalau sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7, yang pertama itu karya mahasiswa berupa skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri surat pernyataan yang menerangkan bahwa kalian itu bikin itu tuh original, itu benar-benar karya kalian sendiri, dan kalian mencantumkan sumber-sumbernya supaya kalian tidak dikira sebagai seorang plagiat atau melakukan plagiarisme. Yang kedua nih, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti ke portal Garuda atau portal lain yang diterapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Kalau di Universitas Diponegoro, di Undip, itu mereka di-uploadnya di e-jurnal Undip sendiri. Jadi kayak Undip tuh punya kayak portal yang isinya tuh skripsi, disertasi, tesis mahasiswanya. Jadi kalian bisa nyari contoh-contoh di sana
Dan jangan dikopas ya, jangan dikopas. Jadi kayak kalian lihat contohnya, kalian mungkin pelajari itu, kalian mungkin bisa menggunakan metode penelitiannya. Tapi biasanya untuk metode penelitian itu belum ditutup sih, biasanya hasilnya yang kayak di lock gitu, jadi kalian nggak bisa lihat isinya, supaya kalian juga nggak copy paste tuh pastinya. Terus yang terakhir adalah sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Jadi harus dilakukan sosialisasi. Nah, di sosialisasi ini peran perpustakaan tuh penting banget menurutku, karena kalau misalkan di perpustakaan bisa melakukan sosialisasi ini dengan baik, warga di fakultas mungkin di universitas itu akan lebih dengan mudah untuk paham cara mengutip, cara menggunakan aplikasi pembuat daftar pustaka dan sebagainya. Karena peran perpustakaan di sini bisa digunakan juga untuk mengevaluasi informasi yang kalian inginkan, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk menghindari plagiarisme itu kan ada dua tadi. Tadi aku masih nyebutin satu sih ya, ngutip ya, pengutipan. Biasanya menggunakan dua tanda kutip jika ngambil langsung satu kalimat. Jadi kayak kalian kopas terus kasih dua tanda kutip, terus dikasih sumbernya. Misalkan kayak aku nulis sesuatu gitu, kalian misalkan plagiarisme bla 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 dan bla bla bla, terus petik dua depan sama belakang kalimatnya, terus dalam kurung Syamsuddin, koma tahunnya. Itu salah satu bentuk bentuk pengutipan gitu. Terus ada lagi yang kedua adalah pengutipan itu terus dituliskan di daftar pustaka. Jadi Syamsuddin dalam buku atau judulnya apa, biasanya Syamsuddin, judul buku, tahun gitu, terbitkan di mana gitu, misalnya urutannya ya seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri nanti kalau misalkan udah coba. Yang kedua bisa parafrase, itu melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumber. Nah, parafrase sendiri itu adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud dan makna ide gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Oh, aku juga baru paham sih ini sebenarnya teman-teman. Jadi kalian ngutip, kalian ubah dikit, terus tetap kalian cantumin sumbernya. Jadi nggak perlu dikasih petik dua kayak gitu. Mending yang parafrase sih, jadi nggak, kalau misalkan dibaca itu juga enak, nggak ada yang kepotong petik dua, nggak ada yang beda gitu ya. Jadi langsung kalimatnya, terus kalian kasih sumbernya gitu kan, lebih enak. Misal satu paragraf, satu kalimat yang paling mungkin kalimat kedua itu pakai kutipan, kalian pakai parafrase, dan kalian langsung bikin itu, tapi tambahin kata-kata kalian sendiri kan lebih enak sih ya dilihatnya juga. Maksudnya masih nyambung sama laporan kalian yang lain gitu. Nah, selain dua hal itu, selain pengutipan dan parafrase untuk menghindari plagiarisme, ada juga nih aplikasi buat kalian untuk ngecek plagiarisme. Biasanya untuk aplikasi pendeteksi plagiarisme itu kira-kira rata-rata kalian boleh copy paste sebenarnya, cuman tetap mencantumkan sumber gitu. Dan kadang mencantumkan sumber pun itu kadang masih salah di beberapa alat pendeteksi. Nah, di kesalahan-kesalahan itu maksimal kalian itu biasanya sekitar 20-25% lah. Di bawah itu lebih baik lagi. Kalau di atas bahaya banget. Apalagi di atas 50% tuh kalian udah fix copy paste gitu. Mau dibilang seperti apapun, kalau misalkan alat pendeteksi plagiarisme yang ngecek sampai di atas 50%, itu udah pasti kalian akan dikatain, "Oh, kamu plagiarisme." Jadi lebih baik kalian mulai berbenah dalam mengutip dan sebagainya. Nah, contoh aplikasi pendeteksinya itu ada Turnitin sama WeCopyFind. Kalau Turnitin dulu pernah dicoba sama salah satu dosenku. Aku bikin materi, bikin jurnal artikel, tapi bukan untuk diupload, cuman buat laporan aja. Punya aku itu sekitar 26%. Itu masih, dosenku bilang 26, hampir 30%. Dosenku masih kayak bilang, wah ini kalau bisa dikurangin lagi gitu. Apalagi temanku yang katanya kelas lain yang bisa sampai banyak gitu. Yang kelasku sendiri juga ada yang banyak gitu kan. Jadi kalau bisa sih jangan copy paste lah. Kalau bisa kalian mengutip. Saranku sih pakai parafrase, serius pakai parafrase tuh lebih plong sih di hati, beneran. Terus yang lain ada penggunaan aplikasi Zotero and Not Mendeley, itu untuk bikin pengelolaan kutipan kalian. Dan itu bisa kalian misalnya mengutip nih banyak dari halaman 1 sampai mungkin kalau bikin skripsi kan biasanya banyak halamannya. Nah,
Ini halaman 1 sampai halaman 70 tuh. Kalian ngutip banyak, lebih dari 20 sumber. Terus kalian pakai, yang aku tahu pakai Mendeley gitu kan. Pakai Mendeley. Itu kan udah kalian kutip semua tuh di tiap kalimat yang kutip sebelum daftar pustaka. Nah, di daftar pustakanya kalian tinggal kayak insert bibliografi, terus langsung kayak urut abjad gitu. Keren banget. Kalian harus nyobain. Nah, saranku biar kalian penasaran setelah kalian dengerin podcast ini, kalian searching di Google, searching di YouTube cara menggunakan Mendeley itu. Aku udah nyoba, beneran enak banget, cepet banget aku buat nulis. Nah, jadi itu juga untuk mengurangi plagiarisme. Jadi kalian aman dan lebih tenang aja gitu. Nah, ini ada contoh penanganan di beberapa perguruan tinggi ya, kayak tadi yang di materi 4 sebelumnya aku udah bilang di perpustakaan UGM, mereka bikin panduan anti plagiarisme. Dan di situ benar-benar lengkap. Dan kalau aku nggak salah ingat, di bagian tips menulis, kalau nggak salah di tips menulis atau menghindari tindakan plagiarisme, itu kalian dapat website buat nge-link ke salah satu aplikasi pengecek ini tadi, antara Turnitin atau Wake Up Event gitu, aku lupa. Tapi ya itu lumayan ngebantu lah. Nah, untuk di Universitas Diponegoro sendiri itu sebenarnya udah digunakan sih ya Turnitin, cuman yang aku tahu di ilmu perpustakaan di jurusanku itu udah dipakai, dan di fakultas ilmu budaya kalau nggak salah udah dipakai, dan itu juga cukup efektif juga. Dan ini aku menemukan salah satu artikel skripsi, jurnal artikel anak Undip di e-jurnal Undip, pemanfaatan sistem deteksi plagiarisme menggunakan Turnitin pada jurnal mahasiswa Universitas Dianuswantoro atau UDINUS Semarang. Jadi universitas swasta seperti Universitas Dianuswantoro pun juga udah pakai Turnitin buat ngecek skripsi artikel mereka gitu loh. Jadi sini ini adalah jurnal artikel milik Cahyo Yonatan Manunggal, program studi S1 ilmu perpustakaan, dan juga Bu Lydia Kristiani. Ini berarti perguruan tinggi sudah mulai melek akan kasus-kasus plagiarisme ini, dan mereka ingin menguranginya supaya tidak banyak lagi kasus-kasus plagiarisme yang aku pribadi juga resah gitu loh, karena kan ibaratnya itu kayak mencuri ide orang tanpa izin dan asal pakai enak banget gitu, dan dia yang ambil untung lagi misalnya, dia bisa dapat gelar kan. Nah, itu tadi daftar pustaka untuk yang materi 5 ini tetap aku gunakan lib.ugm.ac.id, dan juga aku buka di e-jurnal undip.ac.id. Oke, sekian itu materi plagiarisme. Semoga kalian bisa terhindar dari kasus plagiarisme. Banyak-banyakin baca, tetap kuatkan literasi informasi kalian. Semoga kalian bisa mengevaluasi informasi yang kalian dapat dan mengeluarkan informasi yang ingin kalian share ke orang lain dengan baik tanpa meresahkan orang lain, dengan mungkin tetap mencantumkan sumber seperti ini biar kalian tidak terkena kasus plagiarisme. Dan semoga kalian tetap sehat-sehat terus di masa pandemi corona kayak gini. Oke, see you next time.